Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang past tense. Apa itu past tense? Past tense adalah bentuk tenses yang menerangkan atau mengungkapkan kejadian masa lampau atau masa lalu ya. Jadi yang perlu diingat bahwa ciri-ciri past tense ini adalah memakai verb to dan to be bentuk kedua ya. To be bentuk kedua, ada verb to dan to be bentuk kedua, dan itu menceritakan masa lampau atau masa lalu. Itu yang disebut dengan past tense ya. Kemudian past tense, the simple past tense describes actions and statements. Jadi simple past tense itu menggambarkan tentang aksi dan pernyataan that began and ended, yang dimulai dan diakhiri at a specific time, yaitu di waktu yang spesifik, in the past, di masa lampau. Nah, itu yang disebut dengan past tense, yaitu aksi dan pernyataan yang dimulai dan diakhiri dengan waktu yang spesifik di masa lampau. Itu yang disebut dengan past tense. Namun yang perlu diingat bahwa past tense itu ciri-cirinya adalah kata kerja bentuk kedua, yaitu verb to atau to be ya, to be yang bentuk kedua juga. Bentuknya kedua. Apa itu to be? Is, am, are. Kemudian dijadikan bentuk kedua menjadi dia was, were. Nah, itu yang disebut dengan to be. Nah, verb to, kata kerjanya bentuk kedua dan to be-nya juga bentuk kedua. Dan kejadiannya adalah di masa lampau, in the past. Itu yang disebut dengan past tense. Coba kita ulangi bahwa past tense itu ciri-cirinya adalah verb to, kata kerja bentuk kedua, dan to be bentuk kedua ya, to be ini bentuk kedua, to be-nya bentuk kedua. Kapan kejadiannya? Kejadiannya adalah in the past, di masa lampau. Itulah yang disebut dengan past tense ya. Kita lihat di sini ada bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua ya, saya tuliskan di situ. Kemudian ada to be yang dijadikan bentuk kedua. Mana to be-nya? To be itu ada is, ada am. Nah, is dan am ini adalah kata kerja bentuk pertama, verb 1 ya, kata kerja bentuk pertama. Nah, dirubah menjadi kata kerja ke bentuk kedua, to be ke bentuk kedua, dia menjadi was. Was ini adalah bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua, verb atau to be yang berbentuk kedua dari is dan am itu adalah was. Kemudian ada juga to be are. Are ini adalah to be bentuk pertama. Kita rubah untuk di past tense ini menjadi to be bentuk kedua. To be bentuk keduanya yang mana? Oh, ternyata to be yang bentuk keduanya menjadi were. Jadi are, dari are menjadi were. Were ini bentuk kedua. Nah, ketika kita memakai to be di past tense ini, to be-nya adalah memakai bentuk kedua ini. Ya, verb to, bentuk kedua. Gitu. Adapun is, am, are ini adalah kata kerja bentuk pertama. Kapan digunakan? Untuk simple present tense. Begitu ya. Nah, kita lihat contoh. Contoh di sini ada bacaannya I live in France. Ya. I live in France in 1980. Saya tinggal di Prancis pada tahun 1980. Kita lihat di kalimat pertama ini. Kapan saya tinggal di Prancis, yaitu pada tahun 1980. Nah, 1980 ini adalah tahun yang sudah berlalu, ya kan? Sekarang kan tahun 2020. Otomatis tahun 1980 itu adalah masa yang sudah berlalu, yaitu tahun masa lampau, itu sudah lama sekali gitu ya. Jadi, karena dia menerangkan tentang masa lampau, in the past, ya, yang namanya past tense itu, maka dia harus berbentuk kata kerja bentuk kedua. Ya kan? Kata kerja bentuk kedua. Kita lihat, mana sih kata kerja dari kalimat ini? Oh, ternyata kata kerjanya adalah live. Gitu ya. Live itu kata kerjanya. Kata kerja live ini kata kerja bentuk berapa? Oh, kata kerja bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? Ya, kata kedua, bentuk keduanya adalah lived. Tinggal ditambahkan ed. Bentuk ketiganya juga lived. Jadi bentuk pertamanya adalah live, ini ya. Bentuk pertamanya adalah live, bentuk keduanya adalah lived, gitu. Karena dia past tense, ciri-cirinya adalah bentuk kedua, kata kerjanya, maka live ini kita rubah menjadi kata kerja bentuk kedua, yaitu lived tadi, pakai ed ya. Maka kita rubah ke sini dianya, ke sini.
gitu ya. Nih, maka live-nya kita rubah menjadi bentuk kedua, menjadilah dia lived, gitu ya. Jadi I lived in France in 1980. Saya tinggal di Prancis pada tahun 1980. Jadi kalimat yang benar adalah yang ini. Kata kerjanya bentuk kedua, kemudian kejadiannya masa lampau. Ini yang disebut dengan past tense. Sedangkan kalimat ini salah. Yang sebelah kiri ini salah. Kenapa salah? Karena kata kerjanya masih bentuk pertama. Sedangkan past tense itu harus kata kerja bentuk kedua. Ya, itulah yang disebut dengan past tense. Kemudian contoh yang kedua. Ini ada bacaannya he is sick last week. Dia sakit minggu lalu. Nah, kapan sakitnya? Minggu lalu. Last week, berarti minggu lalu itu sudah berlalu dong, yaitu kejadian masa lampau gitu ya. Dia sakit di masa lampau itu, di minggu lalu. Nah, kalau sudah ada masa lampau, berarti ciri-ciri yang kedua adalah verb-nya bentuk kedua atau to be-nya bentuk kedua, begitu. Nah, kita lihat di situ. He is sick last week. Di situ pakai verb atau pakai to be. Oh, ternyata dia memakai to be, yaitu is ya. He is sick last week. Dia memakai to be. Nah, kalau kejadiannya masa lampau, sudah dapat minggu lalu, yaitu masa lampau, in the past, maka kita harus merubah to be yang pertama itu menjadi to be yang kedua. Menjadi to be yang kedua. Nah, to be yang pertamanya adalah is, maka kita lihat di sini. Oh, is, ini is. Kalau bentuk keduanya apa? Oh, dia menjadi was. Maka kita rubah is-nya menjadi was. Gitu ya, menjadi was. Maka menjadilah dia di kalimat sebelah kanan ini. He was sick last week. Dia sakit minggu lalu. Nah, was-nya sudah kita rubah menjadi kata to be bentuk kedua. Nah, itulah yang disebut dengan past tense yang mempunyai verb kedua, kata kerja bentuk kedua, atau to be yang dijadikan ke bentuk kedua. Itu yang disebut dengan past tense atau kejadian masa lampau itu ya. Jadi past tense yang mempunyai kata kerja bentuk kedua atau to be bentuk kedua yang kejadiannya kapan? In the past, yaitu masa lampau. Kejadiannya masa lampau minggu lalu, kemudian to be bentuk keduanya adalah was. Jadi kalimat yang benar adalah di sebelah kanan ini. Yang sebelah kiri masih salah. Kenapa salah? Karena is-nya masih berbentuk kata kerja satu. Sedangkan syarat past tense adalah berbentuk kata kerja kedua atau to be bentuk kedua. Gitu ya. Begitu. Kemudian contoh ketiga juga begitu. They are late yesterday. Mereka terlambat kemarin. Nah, yesterday adalah masa lampau, in the past, masa lalu. Ya, yesterday, yang kemarin gitu ya, yang namanya kemarin ya sudah terjadi dong gitu ya. Jadi mereka terlambat kemarin, ya kemarin ya sudah masa lalu gitu, masa lampau. Sudah dapat ini ternyata masa lampau, masa yang sudah terjadi. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya yaitu memakai kata kerja bentuk kedua atau to be bentuk kedua, begitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di contoh ketiga, dia memakai to be. They are. To be-nya adalah are. Late yesterday. Mereka terlambat kemarin. Are-nya itu masih kata kerja bentuk pertama. Ya, yaitu nih are. Maka karena dia past tense, kita rubah are-nya menjadi kata kerja menjadi to be bentuk kedua. Nah, are ini to be keduanya adalah ini kan are. To be keduanya adalah were. Maka are-nya kita rubah menjadi were. Menjadilah kalimat di sebelah kanan ini. Yaitu they were late yesterday. Mereka terlambat kemarin. Begitu ya. Maka sudah cukup di sebelah kanan ini syaratnya. Yang pertama keterangannya di masa lampau. Yaitu di yesterday-nya kemarin. Kemudian yang kedua to be-nya bentuk kedua. Bentuk kedua. Ini bentuk keduanya adalah ini. Gitu ya. Maka sudah pas. Jadi past tense yang benar di kalimat bawah ini adalah sebelah kanan ini. Sedangkan di sebelah kiri ini salah. Kenapa salah? Karena are tadi, they are late. Tadi are-nya masih berbentuk to be satu. Ya. Sedangkan past tense itu syaratnya adalah to be bentuk kedua. Begitu ya. Jadi
Past tense harus memakai kata kerja bentuk kedua atau to be bentuk kedua. Intinya, past tense itu harus memakai bentuk kedua semua. Dan kejadiannya masa lampau yang sudah berlalu. Ya kan? Pada tahun 1980, kemudian minggu lalu, kemarin itu kan sudah berlalu semua. Begitu ya. Kemudian form atau rumus-rumus yang lain gitu ya. There are regular verbs and irregular verbs. Ada yang namanya regular dan ada namanya irregular. Regular itu adalah kata kerja beraturan, sedangkan irregular verbs itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kita lihat di poin 1. Kata kerja all regular past tense verbs end in ed. Ya, semua kata kerja beraturan itu diakhiri dengan ed. Ingat, semua kata kerja yang beraturan atau regular verb itu diakhiri dengan ed. Contoh, study, maka dia ditambahkan ed menjadi studied, ya, studied. Kemudian live, dia menjadi lived, tinggal ditambah ed ujungnya. Kemudian stay, maka ditambahkan ed menjadi stayed, ya. Ini bentuk pertama. Ya, ini bentuk kedua. Nah, yang namanya past tense, ciri-cirinya adalah harus memakai bentuk kedua. Begitu. Jadi, kalau kita menemukan kata kerja bentuk kedua ini, maka dia sudah bisa dipastikan adalah past tense. Ya, past tense atau kalimat yang telah berlalu, gitu ya. Kata kerja bentuk kedua, gitu. Kemudian poin 2. Some verbs have irregular past tense forms. Jadi beberapa kata kerja itu memiliki kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kata kerja beraturan ini contohnya yang tidak ada penambahan ed gitu di belakangnya. Tidak semerta-merta ed saja ditambahkan di belakangnya gitu ya. Itu kata kerja yang tidak beraturan. Yang namanya tidak beraturan kan tidak tersusun gitu, tidak ed, entah apa perubahannya itu terserah dia gitu ya. Itu namanya kata kerja yang tidak beraturan. Contoh, go. Kata kerja bentuk keduanya menjadi when. Kan nggak beraturan tuh, nggak sama gitu. Kemudian be. Kata kerja be ini is. Kata kerja keduanya was, ya kan? Kemudian ada are, ya. Are. Kata kerja keduanya adalah where, seperti yang di slide sebelumnya ini tadi. Kemudian ada do. Kata kerja bentuk keduanya adalah did. Kan nggak beraturan, nggak sama gitu. Nah, kalau yang di sini yang ini adalah kata kerja bentuk pertama, kemudian yang di sini kata kerja bentuk kedua. Yang namanya past tense, dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu ini. Ya. Kata kerja bentuk kedua. Nah, yang pertama ini kata kerja beraturan, yang kedua kata kerja tidak beraturan. Yang beraturan hanya menambahkan ed saja di akhirnya, sedangkan yang tidak beraturan bentuk pertama dan bentuk keduanya itu ya tidak sama gitu ya. Tidak sama, tidak gitu. Tidak sama. Nah, tidak sama itu yang disebut dengan kata kerja yang tidak beraturan. Nah, dalam bahasa Inggris, kata kerja yang beraturan itu disebut dengan regular verbs. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan itu irregular verbs. Ya, kata kerja beraturan dan tidak beraturan ini bisa dilihat di internet itu banyak. Kemudian bisa dilihat di slide di pertemuan keberapa yang telah kita pelajari sebelumnya juga pernah saya jelaskan gitu ya. Regular dan irregular verb gitu ya. Nah, these verbs don't follow any spelling rules. Jadi kata kerja ini tidak mempunyai aturan khusus gitu ya. Maksudnya yang irregular tadi. Irregular past verb forms must be learned. Jadi irregular itu, kata kerja yang tidak beraturan itu harus dipelajari. Harus dihafalkan gitu ya. Karena kalau tidak dipelajari dan tidak dihafalkan, maka kita tidak tahu perubahan kata kerja bentuk pertama ke bentuk kedua itu yang tidak beraturan itu kita tidak tahu perubahannya gitu ya. Begitu. Jadi memang harus dipelajari dan juga harus dihafalkan untuk kata kerja yang tidak beraturan. Kalau untuk kata kerja yang beraturan kan gampang, tinggal ditambahkan ed saja di akhirnya gitu ya. Namun yang perlu diingat bahwa past tense itu pasti menggunakan kata kerja bentuk kedua atau to be bentuk kedua gitu ya. Itu yang disebut dengan past tense gitu. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya.
Spelling of ed form. Ini bagaimana kita menuliskan atau menambahkan ed ya. Menambahkan ed pada kata kerja. Nih, poin 1 ya. Most verbs add ed. Kebanyakan yang di regular verb itu, kata kerja peraturan itu ditambahkan ed saja untuk kata kerja bentuk kedua. Ya kan, seperti contohnya adalah work. Work menjadi worked gitu. Ada d-nya, worked ya. Kemudian order menjadi ordered gitu. Ada d-nya, ordered gitu ya. Itu ada d-nya. Nah, work dan order yang di sini kata kerja bentuk pertama. Sedangkan worked dan ordered kata kerja bentuk kedua. Begitu. Yang dipakai di past tense adalah kata kerja bentuk kedua ini. Begitu. Kemudian poin 2, verbs that end in e, ya, verbs yang diakhiri dengan huruf e, add only d. Hanya ditambahkan d saja. Yaitu live ini bisa live ya dibaca. Kalau live berarti artinya langsung, berlangsung. Kalau live artinya tinggal. Jadi di sini live ya. Live kan e tuh diakhiri dengan huruf e. Maka tinggal ditambahkan d saja, yaitu menjadi lived gitu ya. Kemudian untuk yang decide kan diakhiri dengan e juga, maka tinggal ditambahkan d di akhirnya menjadi decided gitu ya. Jadi yang di sini bentuk pertama ya, yang kedua ini bentuk kedua. Nah, untuk past tense dia memakai kata kerja bentuk kedua ini. Begitu. Kemudian poin 3, verbs that end in consonant y, y itu y ya. Verb dengan diakhiri dengan konsonan y, change y to I, ganti y ke i, and add ed, dan tambahkan ed. Jadi y itu dirubah menjadi huruf i, kemudian baru ditambahkan ed, gitu. Contoh, study kan ada y ujungnya, y-nya dirubah menjadi i, ya, kemudian ditambahkan ed, gitu. Menjadilah dia study. Begitu juga dengan carry. Carry itu kan diakhiri dengan y, dirubah menjadi i, kemudian ditambah dengan ed. Jadi carried, gitu ya. Yang ini kata kerja bentuk pertama, yang ini kata kerja bentuk kedua, Yang namanya past tense dia memakai kata kerja bentuk kedua, yaitu study dan carried itu. Kemudian yang keempat, poin 4, verbs that end in CVC, stressed vowel, double the last consonant. Nah, kata kerja yang diakhiri dengan konsonan vowel konsonan, ya, itu maksudnya stretch vowel. Stretch vowel itu yang namanya vowel itu ini a, u, e, o, i. Nah, itu vowel namanya. Kalau stretch vowel yaitu vowel huruf a, u, e, i-nya tadi itu di stress, ditekankan. Misalnya ini penekanan di dalam pronunciation ya, dalam pronunciation diajarkan stretch-nya. Stretch bagaimana menekankan kalimat atau kata per kata gitu. Jadi ada stress vowel, vowel yang ditekankan. Nah, kalau ada vowel yang ditekankan itu diakhiri vowel yang diakhir kemudian ditekankan. Nah, itu dibuat konsonan yang terakhir itu double atau digandakan menjadi dua ekor ya, 2 ekor gitu. Maksudnya dua buah huruf konsonan yang sama gitu ya, digandakan gitu. Contoh, stop. Nah, kita lihat penekanannya, stop. Penekanannya ada di konsonan, di vowel yang terakhir itu, di o-nya. Stop, gitu kan, stop. Nah, itu yang ditekankan. Nah, karena stop itu ditekankan o, maka huruf konsonan setelahnya itu digandakan, yaitu p. Nah, P-nya digandakan, PP jadinya. Baru ditambahkan ed, maka dia menjadi stop, gitu, stop, gitu ya. Kemudian permit. Nah, permit juga. Kita lihat penekanan di mana? Permit. Nah, yang sangat ditekan di situ mid ya, permit, gitu. Maka mid itu yang ditekan, vowel yang ditekankannya adalah i, permit, gitu. Maka huruf konsonan setelah i-nya itu, i yang sudah ditekankan tadi, yaitu t, didabelkan atau digandakan menjadi dia permitted. Begitu juga dengan admit. Admit yang ditekankan adalah mid juga, maka t-nya juga digandakan, admitted gitu ya. Nah, itu adalah rumus penambahan ed-nya gitu. Nah,
Di sebelah sini itu verb 1, kata kerja bentuk pertama. Di sebelah sini kata kerja bentuk kedua. Nah, yang past tense itu memakai kata kerja bentuk kedua, yaitu yang sebelah sini nih. Gitu ya. Nah, kemudian catatan di bawah, don't double the last consonants if the last syllable is not stressed. Jadi, jangan digandakan konsonan di akhir itu, huruf konsonan di akhir tadi itu, apabila silabel yang terakhir itu, silabel yang terakhir tidak ditekankan. Seperti listen misalnya. Listen kan bukan ten-nya yang ditekankan. Bukan listen, bukan ya. Tapi listen. Listen. Yang ditekankan di situ list-nya. Nah, kalau dia listen, di ten-nya yang ditekankan, baru boleh n-nya didabelkan. Karena ten e-nya, silabel terakhir yang ditekankan. Ternyata penekanannya bukan di e terakhir itu, tetapi di i-nya itu ditekankan. Listen, gitu. Listen. Jadi tidak berlaku untuk menggandakan huruf konsonan di akhirnya, gitu ya. Begitu. Nah, ini adalah formula atau rumus penambahan ed pada kata kerja yang beraturan, ya. Ed ini pada kata kerja yang beraturan, begitu. Ada 4 cara ini, ya. Kemudian ada negative statements, ada statement negatif atau pernyataan yang negatif. Nah, pernyataan yang negatif ini maksudnya di dalam pernyataan itu ada ada kata tidaknya, gitu ya. Ada arti yang mengandung kata tidak, gitu ya. Artinya misalnya saya makan, berarti saya tidak makan. Saya tidak makan itu yang disebut dengan negative statements, ya. Misalnya saya pergi, berarti positif, tidak ada kata tidaknya. Kalau saya tidak pergi, berarti negatif. Yang ada kata tidaknya itu yang disebut dengan negatif. Ya, saya tidak pergi berarti negative statements. Nah, untuk membuat kata tidak, itu kita lihat di sini. To form negative statements, untuk membuat pernyataan negatif atau kata tidak, gitu ya. Itu rumusnya adalah tinggal menambahkan didn't. Ya, did not. Did not itu disingkat menjadi didn't, gitu. Untuk past tense dia pasti memakai didn't untuk mengatakan tidak, didn't. Kemudian memakai kata kerja bentuk pertama, dia berubah ya, karena did ini kan sudah bentuk kedua. Bentuk pertamanya adalah do, ya kan? Bentuk pertama, bentuk keduanya adalah did, ya kan? Bentuk keduanya. Nah, bentuk pertamanya adalah do, bentuk keduanya adalah did. Nah, karena di sini did, ya, sudah dipakai bentuk kedua, maka kata kerja setelahnya itu tidak boleh bentuk kedua juga, harus kembali kepada kata kerja bentuk ke-1. Maka disebut dengan di sini base form. Yang disamakan, yang disebut dengan base form yaitu kata kerja dasar, yaitu kata kerja bentuk pertama, gitu ya. Contoh di sini. Kita lihat contoh. He didn't call me. Dia tidak, ingat didn't tadi artinya tidak, ya. Dia tidak menelpon saya, gitu. Nah, call di sini dia menjadi base form, ya. Base form itu adalah kata kerja bentuk pertama. Kenapa? Kan yang tadi kan disebutkan bahwa setiap past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua, ya kan? Kenapa kok di sini menjadi kata kerja bentuk pertama, gitu ya? Kenapa? Ya karena kata kerja bentuk keduanya sudah dipakai oleh did ini tadi, ya kan? Did ini did-nya. Telah dipakai itu. Kalau sudah dipakai kata kerja bentuk keduanya di did ini, maka kata kerja selanjutnya harus dikembalikan ke kata kerja bentuk pertama, yaitu base form, ya, kata kerja bentuk pertama. Begitu ya. Intinya rumusnya adalah didn't kemudian base form, kata kerja bentuk pertama. Nih, he didn't, call-nya ini base form, kata kerja bentuk pertama. Kenapa ini tidak menjadi kata kerja bentuk kedua? Ya, karena di didn't-nya ini sudah memakai bentuk kedua, gitu. Jadi past tense tetap rumusnya dia memakai kata kerja bentuk kedua. Tetapi di mana bentuk keduanya di sini? Oh, di didn't-nya untuk kata negatif atau kata tidaknya. Sedangkan kata kerja selanjutnya harus dikembalikan ke base form. Base form-nya itu adalah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, begitu ya. Begitu juga dengan she didn't study French. Dia tidak belajar bahasa Perancis, gitu. Nah, didn't-nya ini artinya tidak. Dia memakai kata kerja bentuk kedua, didn't. Sedangkan study-nya adalah kata kerja bentuk pertama.
pertama. Kenapa dia memakai kata kerja bentuk pertama? Karena sudah ada kata kerja bentuk kedua di didn't-nya itu, ya kan? Jadi rumusnya didn't kata kerja bentuk kedua, kemudian study-nya kata kerja bentuk pertama, yaitu ini. Kembalinya kemana? Ke base form. Base form itu apa? Yaitu kata kerja bentuk pertama, ya kan? Ini rumusnya didn't kemudian base form, didn't base form, gitu ya. Gitu. Kemudian don't use didn't, jangan menggunakan didn't with the verbs to be, dengan apabila ada to be gitu ya. But use to be plus not gitu. Kalau ada to be, apa itu to be? Is, kemudian am, ya, kemudian are, ya kan? Nah, bentuk keduanya apa? Is bentuk keduanya adalah was gitu. Kemudian was, kemudian are bentuk keduanya adalah where. Ya, seperti yang tadi yang saya tulis di di slide sebelumnya. Jadi is bentuk bentuk keduanya adalah was, am bentuk keduanya juga was, sedangkan are bentuk keduanya adalah where. Nah, gitu. Nah, kalau untuk past tense ini kalau dia to be tidak boleh menambahkan didn't. Jangan gunakan didn't apabila ada to be gitu ya. Namun, kalau dia ada to be, kita cuman boleh menambahkan apa? Menambahkan not. Hanya menambahkan not saja. Misalnya was. Was, dia ditambahkan not menjadi was not. Kemudian were menjadi were not, gitu ya. Ingat, yang dipakai bentuk kedua ya, karena past tense, gitu. Nah, kita lihat contohnya di sini. He wasn't there yesterday. Ya, tinggal menambahkan not-nya saja di sini. Tidak nambahkan didn't ya. Nah, tinggal nambahkan not saja. Hanya saja was dan not-nya itu digabung menjadi wasn't. Wasn't ini tadi ya. He wasn't there yesterday. Bukan dia he was didn't, bukan. Tetapi tinggal menambahkan not saja. He was not there yesterday. Disingkat menjadi he wasn't there yesterday gitu ya. Kemudian contoh kedua, they weren't happy. Mereka tidak bahagia gitu ya. Kalau yang pertama tadi he wasn't there yesterday, dia tidak di sana kemarin gitu. Kalau they weren't happy, mereka tidak bahagia atau mereka tidak senang gitu. Nah, karena dia ada to be, maka tinggal menambahkan not saja. Tidak boleh menggunakan didn't ya. Jadi kalau ada to be, untuk mengatakan kata tidak itu harus menambahkan not saja. Sehingga menjadi he was not there yesterday, they were not happy gitu ya. Itu sudah ada kata tidaknya di situ. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Yes, no question and short answer gitu ya. Ini adalah menjawab dari pertanyaan dan jawaban singkat gitu. To form yes no question, untuk membuat jawaban ya atau tidak gitu dari pertanyaan, use did ya, kemudian untuk menanyakan gitu ya. Use did, gunakan did, kemudian subject, kemudian base form. Base form itu adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, itu. Ini adalah rumusnya. Kita lihat di sini. Did. Oh, ternyata ini did. Ya, did. Kemudian S subject. Subjeknya he. Did he, base form. Base form itu adalah bentuk kata kerja bentuk pertama. Study. Oh, study itu kata kerja bentuk pertama. Benar dengan rumusnya gitu. Jadi, did he study, baru yang lainnya pelengkap. English last night, apakah dia belajar bahasa Inggris malam kemarin, gitu ya, malam tadi, gitu, tadi malam. Nah, itu ya. Jadi, ini untuk kalimat pertanyaan. Jadi, rumusnya adalah diawali dengan did. Ya, apakah, did itu apakah kalau di sini? Apakah dia belajar bahasa Inggris malam tadi, gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi kata kerja bentuk pertama? Sedangkan yang namanya past tense kan harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oh, ternyata kata kerja bentuk keduanya sudah dipakai duluan oleh did. Kalau sudah ada did, kata kerja setelahnya harus kata kerja bentuk pertama. Gitu ya, paham ya? Jadi rumusnya ini seperti ini. Did, kemudian subjek, baru kata kerja bentuk pertama. Ini did, ini subjek, ini kata kerja bentuk pertama. Yang lainnya adalah pelengkap. Paham ya?
Kemudian contoh kedua yaitu did they eat the cake? Kita lihat rumus pertama did. Oke, did artinya apakah. Kemudian subjek, subjeknya they. Apakah mereka? Kemudian base form apa? Yaitu verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Eat kan kata kerja bentuk pertama. Oke, berarti pas udah ininya, rumusnya. Maka dia menjadi did they eat the cake? Ya, the cake itu hanya pelengkap. Apakah mereka makan kue? Gitu. Apakah mereka makan kue itu? Itu pertanyaannya, gitu ya. Jadi did they eat? Did ini adalah did, kata kerja bentuk kedua ya, artinya apakah. Kemudian subjeknya adalah they, kemudian base formnya adalah eat ya. Did they eat? Apakah mereka makan? Kemudian ini adalah pelengkap the cake, kue, gitu ya. Paham ya? Kenapa di sini it-nya tidak memakai kata kerja bentuk kedua? Sedangkan past tense itu kan ciri-cirinya harus kata kerja bentuk kedua. Karena apa? Karena dia sudah dipakai did duluan. Did kan kata kerja bentuk kedua. Begitu ya. Kalau did-nya sudah kata kerja bentuk kedua, maka kata kerja selanjutnya tidak boleh bentuk kedua juga. Harus dikembalikan menjadi kata kerja bentuk pertama, yaitu base form. Ya, begitu. Kemudian to form short answers, untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan di atas ini, yaitu untuk menanyakan ya atau tidak gitu ya. Misalnya apakah mereka makan kue? Ya jawabannya ya, tidak gitu. Kemudian apakah dia belajar bahasa Inggris malam tadi? Jawabannya ya atau tidak. Nah, untuk membuat jawaban ya atau tidak itu menggunakan rumus ini. Kalau untuk ya itu yes, kemudian subjek, kemudian did gitu. Kalau untuk tidak menggunakan no, kemudian subjek, kemudian didn't. Ya, didn't tadi tidak ya, gitu. Sedangkan did di sini tadi apakah. Namun di jawabannya did di sini artinya iya, gitu ya. Nih, kita lihat contoh. Rumusnya adalah yes. Oke, yes. Artinya iya ya. Kemudian subjek. Oke, he. Subjek ya untuk jawab ini, jawab yang di atas ini. Apakah dia belajar bahasa Inggris tadi malam gitu. Karena subjeknya he, ya, maka di sini ditulis he juga subjek. Kemudian rumus terakhirnya adalah did. Nah, did ini. Did. Maka di sini pakai did, gitu ya. Jadi, artinya yes he did. Yes subject did. Ini dia. Cocok ya. Yes he did. Jadi, yes he did ini artinya cukup gampang. Kalau menurut arti perkata, yes itu iya, he dia, did melakukan, ya. Ya, dia melakukan gitu. Jadi secara singkatnya yes he did itu cukup diartikan iya, gitu saja. Ya. Untuk mengatakan tidak, ini rumusnya. Ya. Yang pertama adalah no, ini sudah no. Kemudian s subjek ya, they kan untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah mereka makan kue? Nah, karena subjeknya adalah they, maka di sini tulis they gitu. No, tidak, mereka, they, ini subjek ya. Didn't. Ya, kemudian baru ditambahkan didn't ke sini. Didn't. Gitu. Jadi, no, they didn't. Ya. No, subject, didn't. No-nya ini. Kemudian subjeknya adalah they. Kemudian didn't. Ditambahkan didn't. Jadi, sesuai dengan rumus ya. Ini dengan ini sesuai rumusnya. Nah, jadi, no itu artinya tidak. They artinya mereka. Didn't artinya tidak. Jadi, tidak. Mereka tidak. Gitu. Maksudnya mereka tidak makan kue. Gitu maksudnya ya. Namun, kita singkat saja. Diartikan sebagai tidak gitu. Namun ini hanyalah formula untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yes atau tidak gitu ya atau tidak gitu. Nah, inilah rumus-rumusnya. Bagaimana untuk membuat pertanyaan dan bagaimana untuk menjawab pertanyaan gitu ya, yaitu yes ataukah no gitu. Nah, ini caranya begitu ya. Ya, kenapa ini pakai did? Ya, karena kata kerja bentuk kedua. Karena past tense itu kan ciri-cirinya kata kerja bentuk kedua. Ini kenapa juga didn't? Kenapa pakai did gitu? Karena kan bentuk kedua juga. Ciri-ciri dari past tense itu adalah kata kerja bentuk kedua begitu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya the simple past tense is used. Nah, simple past tense ini biasanya digunakan untuk to talk about actions, untuk mengatakan, untuk berbicara tentang aksi that happen, yang terjadi at a specific time, yaitu yang terjadi dengan spesifik waktu in the past, di masa lampau ya. You state, kamu menyatakan sesuatu when it happen, ketika itu terjadi, sesuatu terjadi using a time expression, menggunakan
ekspresi waktu. Apa itu ekspresi waktunya? Seperti misalnya yesterday, kemarin, last month, bulan lalu gitu ya. Contoh, last month I took my exams. Bulan lalu saya mengambil ujian saya, maksudnya saya melaksanakan ujian gitu ya. Nah, kita lihat di sini kata keterangan waktunya last month, itu bulan lalu. Nah, ingat ciri-ciri dari past tense adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, kita lihat kata kerjanya. Oh, kata kerja bentuk kedua, yang mana kata kerja bentuk pertamanya adalah take. Take menjadi took gitu. Maka dia memakai kata kerja bentuk kedua, took. Nah, itu yang disebut dengan past tense. Kemudian, the simple past tense ini biasa digunakan, it can be used, juga bisa digunakan untuk menggambarkan kejadian, events, that happen over a period of time, yang terjadi tergantung durasi waktu tertentu, in the past, di masa lalu, but not now, tapi bukan sekarang gitu ya. Contoh, I live in Asia for 2 years. Saya tinggal di Asia selama 2 tahun. Gitu, selama 2 tahun. Berarti kita nggak tahu nih kapan dia tinggalnya di Asia, yang dia katakan ada 2 tahun. Apakah 2 tahun mendatang atau 2 tahun yang lalu gitu. Nah, kita lihat di sini apa kata kerja yang digunakannya. Oh, kata kerja bentuk kedua. Berarti kalau dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, berarti itu disebut dengan past tense. Gitu ya. Intinya adalah kata kerja bentuk kedua dan kejadiannya itu pasti masa lampau. Gitu ya. Kemudian the simple past tense itu it is also used, juga digunakan to talk about habitual, untuk mengatakan atau berbicara tentang kebiasaan, or repeated action, atau kejadian atau aksi yang berulang-ulang, that took place, yaitu mengambil tempat in the past, yaitu di masa lampau. Contoh, when I was a child, ketika saya kecil, we always went to the seaside. Kita selalu pergi ke ke tepi laut on bank holidays. Jadi ketika ada waktu ketika ada waktu libur gitu ya. Nah, ini kita lihat kata kerjanya di sini to be bentuk kedua. Kemudian kata kerja when juga bentuk kedua. Nah, ini kan tidak ada keterangan waktu kapan dia perginya. Tapi dia mengatakan ketika saya kecil. Nah, ketika saya kecil, berarti masa lampau dong gitu ya. Dan digunakan juga kata kerja bentuk kedua. To be bentuk kedua dan kata kerja bentuk kedua. Maka, ini sudah dipastikan adalah past tense. Ya. Past tense itu ciri-cirinya kata kerja bentuk kedua atau to be bentuk kedua. Dan juga kejadiannya masa lampau. Begitu ya. Gitu penjelasannya. Kemudian, slide selanjutnya, assignment. Assignmentnya nanti kita kerjakan beberapa latihan lah atau apa gitu ya. Nah, itu dulu pertemuan kita hari ini. Ini thank you. Pertemuan kita hari ini tentang past tense. Mudah-mudahan semua bisa bagaimana untuk menambahkan ed pada kata kerja yang beraturan, dan memahami regular dan irregular verb, memahami kata kerja beraturan dan tidak beraturan, dan bagaimana cara membuat negative sentence atau kata yang ada kata tidaknya pada past tense, kemudian bagaimana membuat pertanyaan di past tense, kemudian bagaimana menjawab ya atau tidak di pertanyaan past tense, dan ya itu semua. Pokoknya mudah-mudahan semuanya paham dan mengerti. Intinya yang disebut dengan past tense itu adalah ciri-cirinya kata kerja bentuk kedua atau menggunakan to be bentuk kedua. Dan kejadiannya kapan? Ya di masa lampau ya. Terima kasih. Demikian dulu. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.